Dan permasalahan tabayun ini akan menguak kesalahan syaitan yang tahris di antara kaum muslimin. Maka syaitan jika melaksanakan tahris, dan ini pekerjaan syaitan seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad ya'isa asyaitan, diriwayat iblis, an yu'bada fi jaziratil Arab walakin at-tahris bainakum, bahwa iblis syaitan itu telah berputus asa untuk disembah kembali, dipuja kembali seperti di zaman jahiliyah. Menyembah iblis, menyembah syaitan itu sudah tidak ada lagi, terutama bagi negeri kaum muslimin. Walakin akan tetapi dia putus asa di plan A, plan 1, di plan yang pertama. Namun masih banyak planning bagi iblis syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin. Apa? Plan B yang sukses. At-tahris bainahum. Biarlah mereka kaum muslimin berpecah belah. Biarlah mereka kaum muslimin ngaku-ngaku muslim, namun hati mereka tidak satu. Biarlah mereka kaum muslimin tetapi saling mengumpat, saling menjatuhkan. Biarlah mereka kaum muslimin dai-dai banyak, namun dai antara satu dengan yang lainnya tidak saling berbicara dan saling menjarah dan seterusnya. Maka ini yang diinginkan di dalam plan B, at-tahris bainahum, dan ini sukses. Ini sangat sukses. Kenapa? Terjadi di zaman now. Karena permasalahan fitnah syaitan. Seperti di hadis, sataftariku ummati ila salati wa sab'ina firqah kulluha finnar. Apa kata Nabi? Man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa di antara kalian yang akan hidup setelahku, berarti di zaman sekarang. Di zaman sekarang Nabi telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Man ya'ish minkum ba'di, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan terjadi perpecahan yang banyak sampai 73 golongan, satu yang selamat, 72 di api neraka. Why? Limadha? At-tahris asyaiton. Terjadi perpecahan kaum muslimin sampai perpecahan akidah, sampai perpecahan dalam permasalahan manhaj. Dan asalnya bisa terjadi perpecahan manhaj, kenapa? Karena perpecahan tadi, perpecahan kecil. Sama-sama ahlu sunnah, sama-sama berdakwah ahlu sunnah, sama-sama menjadi ustadz ahlu sunnah, dan sama-sama hidup di ma'had ahlu sunnah. Namun ada suatu clash. Apa sebabnya? Salah faham, misunderstanding, at-tahris dari syaitan. Yang satu menghukumi saudaranya dengan kedzaliman. Aku mendengar dari orang bla bla bla. Aku mendengar dari isi ceramah di nomor sekian dan sekian bla bla bla. Oh, ini menyerang saya. Harusnya dia tabayun. Menyerang kok, menyerang. Kenapa? Emang kita agresor? Emang kita mau masuk kepada suatu negeri? Ternyata dari suudzon ini dia simpulkan si fulan telah membicarakan kepada saya. Si fulan telah demikian dan demikian. Akhirnya dia berhukum. Dari mana? Dari perkara yang bukan tabayun tetapi sepihak. Maka diperintah oleh Allah agar in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Siapa tadi yang memberitahu kepada kamu? Tetangga. Siapa yang tadi memberitahu kepada kamu? Anak. Maka di sini yang jadi permasalahan, sering kita di grup wali santri dan yang lainnya kami tambih untuk para bapak-bapak agar jangan terhasut dan memakan mentah-mentah berita dari anaknya. Sudah jelas anaknya salah, namun ditelepon oleh bapaknya, anaknya ya namanya juga anak, enggak kok Pak, aku dibohongi, aku, padahal dia sudah kita periksa dan benar. Akhirnya orang tuanya ada sesuatu dengan kita. Ini anaknya lain kok, ustadznya malah menghukumi. Ya kamu yang tidak tabayun kepada kita. Mendengar dari anak
ya akhirnya anak, namanya juga anak, pertama penuh dengan dusta, kedua mencari perlindungan kepada kedua orang tuanya, ketiga takut diiqab, akhirnya anak berbohong. Maka berapa dari wali santri yang suudzon kepada ustadz yang mengajarinya karena laporan dari anaknya, aku nggak cocok dengan ustadzku, kenapa, terlalu bla bla bla. Akhirnya dah, kamu maunya apa? Pindah saja, ya sudah pindah. Atau kamu pinginnya apa? Pinginnya ya nggak mengikuti ustadz tersebut. Maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ini semua tahris dari syaitan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, tabayyun. Maka semua qiraat di sini Umar tabayyun kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini Hisham membaca Al-Quran demikian. Maka Nabi tabayyun, apa yang kamu baca? Dibaca oleh Hisham, Iqra. Saat dibaca oleh Hisham, Nabi mengatakan, itulah qiraah yang diturunkan kepadaku, dan aku membacanya, dan aku menghafalnya. Maka qiraah ini benar. Kemudian tabayyun juga Nabi kepada Umar, wa anta iqra ya Umar, kamu baca, benarkah qiraah kamu? Maka dibaca Umar seperti yang didengar dari Nabi. Hakadal Quran unzila, demikian pun Al-Quran diturunkan dengan yang kamu baca wahai Umar. Karena tabayyun dari Nabi, selesai masalah. Maka permasalahan itu dihukumi dengan tabayyun. Jangan mendengar dari sepihak dan menghukumi dari sepihak. Itulah sebab dari kehancuran. Apalagi hatinya dia busuk. Di hatinya memang dia orang yang busuk. Kemudian disenggol, dipikirnya oleh ustadz di majelis ataupun di muhadarah atau di khutbah, wah ini ustadz nyenggol saya, wah ini ustadz berbicara atas saya. Karena hatinya yang tadi memang rusak. Mendengar syaitan, lihat ustadz mulai membicarakan kamu. Kalau dirujuk, dibawa ke orang awam, mana? Apakah saya mencela dia? Nggak disebut Abu Fulan, nggak disebut Ustadz Fulan, nggak disebut Syekh Fulan. Bersifat umum kepada orang yang umum, menasehati agar tidak pelit, menasehati agar melaksanakan ibadah dan melangsungkan terus menuntut ilmu. Maka dia akan kebakaran jenggot karena tidak tabayyun dan memang di hatinya ada sesuatu. Maka ini dijadikan perkara sehingga syaitan menguasai orang-orang yang menghukumi diri sendiri. Maka cukuplah dengan ucapan dari Allah dan Nabi, inna ba'dha dhanni ismun. Apa maknanya? Inna ba'dha dhanni ismun, bahwa dari perkara-perkara dzan kepada saudara kita, wah ini telah begini, wah ini telah begitu, padahal tidak tabayyun, maka ismun, prasangka kalian itu dosa. Karena menghukumi saudara kalian dalam keadaan tidak benar, mengajak kepada perpecahan. Dan juga cukup di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, iyyaka wadh-dhann fa innahu akdzabul hadis. Maka cukuplah hati-hati dengan perbuatan prasangka praduga, karena itu sedusta-dustanya ucapan. Dari sini kita mengetahui permasalahan dzon, terutama suudzon kepada saudara kita, itu perkara yang dicela. Disebutkan di dalam hadis tadi perkara yang dusta, jangan dipercayai. Kalau kamu mempercayai, oh ustadz ngomong demikian, berarti demikian. Seharusnya dia tabayyun bahwa ucapan itu tidak mengarah kepada siapapun, ucapan itu tidak mengarah kepada dia. Coba didengarkan kepada orang awam atau kepada orang yang hadir, benar tidak mengarah kepada siapapun. Namun karena di hatinya ada sesuatu, dianggap menghunus kepada dirinya. Maka cukup dengan ucapan tadi Nabi, iyyaka wadh-dhann. Cukup bagi kamu dari praduga dan prasangka, fa innahu akdzabul hadis. Karena dzon itu adalah sedusta-dustanya dari ucapan. Dan juga fa'ina disebutkan inna ba'dha dhanni ismun, bahwa sungguhnya dhon itu membuat dosa.
Maka kembali kepada permasalahan dari la in lam dinamakan dengan idgham bila gunnah. Kenapa bila gunnah? Karena lam di sini di saat masuk dengan nun, la in lam, jadi la in lam ini tanpa gunnah. Berarti makhrajnya bukan dari khoisum. La illam yantahi. Maka di sini semuanya muraqqaqah. La illam yantahi, dan lam di sini sakinah. Yantahi dari hukumnya idhar asy-syafawi. La illam yantahi, maka lam mim sakinah bertemu dengan ya idhar syafawi. Lamnya harus jelas. La illam yantahi, maka ya muraqqaqah, wa nun muraqqaqah. La in lam yantahi, dan nun di sini hukumnya ikhfa karena nun sakinah bertemu dengan ta yang tahi. Maka ada dua harokat yang tahi, dan ta dan ha semuanya muraqqaqah. La nasfa'am bin nasiyah, maka lam di sini muraqqaqah, wa nun muraqqaqah, wa sin muraqqaqah, wal fa muraqqaqah, wal ain muraqqaqah. La nasfa'am bi, maka di sini ada hukum iklab di mana tanwin bertemu dengan ba, dan makna iklab adalah transformation, transformer, ataupun perubahan dari tanwin yang makhrajnya tanwin adalah nun kembali kepada makhraj ba atau mim, dikarenakan bertemu dengan ba. Lanas fa'am bi, asalnya lanas fa'an bi, maka dari nun berubah menjadi makhraj mim untuk mendekati ba. Ini alasannya kenapa diganti ke mim, untuk mendekati makhraj ba. Lanas fa'am bin nasiyah, maka ambi di sini dua harokat iklab. Bin nasiyah, alif lam di sini hamzahnya hamzatul wasl taskutu, dan lam sukut karena dia lam syamsiyah tidak dibaca. Maka alif lam tertulis di sini tidak disentuh sama sekali, langsung kepada nun bin nasiyah. Maka nun di sini musyaddadah wujubul idgham, bin nasiyah, bin nasiyah. Dan na matabi'i siyah sod dari huruf yang mufakhamah, dan ya muraqqaqah, dan ha dalam keadaan muraqqaqah. Maka dari sini semua hurufnya muraqqaqah kecuali nun. Maka selesai dari ilmu tajwid.